Ya. Selamat pagi Ibu Tuna. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian dampak pembelajaran daring di masa pandemi bagi pendidikan karakter siswa kelas 11 SMA Negeri 17 Jakarta yang beranggotakan Atifah Zahra Amanda, Febriani, Jovandi Januar Pratama, Nicholas Hadi, Siti Aisyah Sofinatu Najah, dan Trinovira. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya berpengaruh besar dengan kondisi kehidupan pada saat ini. Hampir di seluruh bidang mengalami dampak dari adanya pandemi ini. Mulai dari ekonomi, bisnis, kesehatan yang tidak kalah pentingnya juga yaitu pada sektor bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, semua aktivitas pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga tingkat perguruan tinggi mengalami beberapa penyesuaian, terutama pada proses kegiatan belajarnya. Kegiatan pembelajaran saat ini beralih pada kegiatan secara daring, tanpa tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Melalui pembelajaran daring, kita mendapat banyak inovasi dan cara yang lebih praktis dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan akses internet pada pembelajaran daring, maka kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kapan dan dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti atau mengakses materi pembelajaran dengan akses internet ini. Penanaman pendidikan karakter pada siswa lebih sulit dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran daring seperti sekarang ini. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekertikus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bakal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Oleh karena itu, sangat penting sekali posisi dari pendidikan karakter bagi masa depan bagi bangsa maupun siswa itu sendiri. Sebelumnya, kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah. Pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung secara intensif. Dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Perumusan masalah. Dampak daring bagi pendidikan karakter siswa-siswa. Tujuan penelitian, mencegah hilangnya nilai-nilai pendidikan karakter di Indonesia dan menghadapi ancaman kekurangan orang-orang pintar di era internet seperti sekarang ini. Manfaat penelitian, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, dia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Berubahnya peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif mandiri. Bab 2. Kajian teori. Pembelajaran daring atau internet learning. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bill Faki dan Komarudin 2015, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang
masif dan luas. Thermodon Kuntarto 2017 halaman 102. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD-ROM, streaming video, pesan suara, email, dan telepon konferensi, teks online, animasi, dan video streaming online. Sementara itu, Rosenberg dalam Alimuddin Tawanyi dan Najib 2015 tahun 2015 halaman 338 menekankan bahwa learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Giradini dan Kartika 2018 halaman 27, daring memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti berlatih dan dengan adanya umpan balik. Terkait menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa, dan menggunakan simulasi dan permainan. Sementara itu, menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2013, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, membawa perubahan dan kemajuan di berbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring kini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan dengan peserta didiknya yang tidak terbatas. Selain itu, penggunaan pembelajaran daring dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajaran. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring atau e-learning merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face-to-face, tapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring atau e-learning. Kelebihan pembelajaran daring atau e-learning menurut Hadisi dan Munah, halaman 130. Biaya e-learning mampu mengurangi biaya pelatihan. Pendidikan dapat menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, dan alat tulis. Fleksibilitas waktu learning membuat pelajar dapat menyesuaikan waktu belajar karena dapat mengakses pelajaran kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Fleksibilitas tempat e-learning membuat pelajar dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja selama komputer terhubung dan jaringan internet. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran e-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Efektivitas pengajaran e-learning merupakan teknologi baru, oleh karena itu pelajar dapat tertarik untuk mencoba juga didesain dengan instruksional. Desain mutakhir membuat pelajar lebih mengerti isi pelajaran. Ketersediaan on-demand learning dapat sewaktu-waktu diakses dari berbagai tempat yang terjangkau internet, maka dapat dianggap sebagai buku saku yang membantu penyelesaian tugas atau pekerja setiap saat. Adapun kelebihan pembelajaran daring atau learning, proses login yang sederhana memudahkan siswa dalam memulai pembelajaran berbasis e-learning. Materi yang ada di e-learning telah disediakan sehingga mudah diakses oleh pengguna. Proses pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas dilakukan secara online melalui Google Docs atau form sehingga efektif untuk dilakukan dan menghemat biaya. Pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan kelebihan pembelajaran daring menurut Henry 2000 tahun halaman 24 diantaranya adalah menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, infrastruktur, peralatan, buku-buku. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan adalah rumah masing-masing melalui Google Form dan waktunya dari tanggal 10 Maret 2021 sampai tanggal 11 Maret 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam
Penelitian ini ditentukan secara probability dengan menggunakan metode probability sampling. Penulis dapat dengan mudah mengelompokkan populasi penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penulis menyiapkan 4 soal melalui J-form yang masing-masing memiliki jawaban iya atau tidak dan dibagikan melalui grup-grup kelas maupun angkatan. Teknik pengambilan data. Berikut adalah langkah-langkah eksperimen penelitian ini. 1. Menyiapkan G-form dan soal-soalnya. Kedua, memberikan atau menyebarkan link G-form ke grup kelas maupun angkatan. Ketiga, menunggu sampai waktu durasi yaitu 1 hari untuk menjawab. Keempat, menganalisa jawaban-jawaban dari para responden. Berikut adalah hasil dari hasil penelitian pemaparan data. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, melalui analisa dari data yang didapatkan, dapat disimpulkan sebagian siswa merasa bahwa pembelajaran daring cukup efektif untuk diterapkan di masa pandemi seperti ini. Tetapi ada hambatan komunikasi antara murid dan guru karena daring mungkin menjadi sedikit sulit untuk tanya jawab dibandingkan tatap muka. Karena daring juga siswa menjadi lebih pasif dan malas karena kurang mengerti materi yang disampaikan, mencontek jawaban atau meminta jawaban kepada teman. Ada juga siswa yang malah menjadi lebih produktif karena daring mungkin semakin banyak waktu yang luang yang bisa dimanfaatkan dengan kegiatan positif. Saran. Jadi setelah kami melakukan penelitian ini, kami menyarankan agar siswa SMA 17 Jakarta dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendalami materi atau latihan soal mandiri. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.